Masuk ke masuk ya. Tes, tes, cek. Ya, kita di sana itu di dalam kamar saya kosong, ada jawabannya. Baik, Bapak Ibu mohon perhatian hadirin yang kami hormati. Acara webinar penguatan kompetensi kepala sekolah dengan tema implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran digitalisasi 4.0 di SMKN 3 Bantaeng akan segera dimulai. Kepada hadirin dimohon dan menonaktifkan kamera serta menonaktifkan mikrofon maksud kami. Baik, Bapak dan Ibu, acara akan kami mulai. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar penguatan kompetensi kepala sekolah dengan tema implementasi kurikulum merdeka
pada pembelajaran digitalisasi 4.0 di SMK Negeri 3 Bantaeng yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka acara, saya akan menyampaikan sedikit pantun, Bapak Ibu. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu, pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Eriska Rustiani, selaku MC yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rahmat Agus Sugiarto, selaku Kepala SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Selamat siang Bapak. Kemudian yang kami hormati Bapak Muklas Rifai STATMSI dari Direktorat PSMK Kemdikbud. Selamat siang Bapak. Baik, yang ketiga yang kami hormati Ibu Wahidah Wahyuni SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 3 Bantaeng. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Serta para peserta webinar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga sampailah kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada webinar siang ini. Acara yang pertama tadi telah dibuka dengan video profil SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang yang sudah kita sama-sama simak tadi. Berikutnya adalah acara pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari fasilitator pembelajaran, sambutan dari kepala sekolah, kemudian sambutan dari narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian di sesi berikutnya ada sesi tanya jawab dan webinar kali ini akan diakhiri dengan sesi penutup atau doa. Bapak Ibu, mari kita mulai acara webinar kali ini dengan bersama-sama kita lagu kebangsaan Indonesia. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk duduk tegak. Kita akan bersama-sama menyaksikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muklas Rifai, STAT MSI dari Direktorat PSMK Kemdikbud. Kepada yang terhormat Bapak Muklas Rifai, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah dari SMK Negeri 8 di Kabupaten Tangerang, Pak Dr. Andes Rahmat Agus Sugiyarta, yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar penguatan kepala sekolah. Yang boleh jadi ini adalah kesekian kalinya ya. Boleh jadi lebih dari setengahnya sudah melewati kegiatan webinar penguatan kepala sekolah. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat, antusias, serta keingintahuan gitu untuk terus belajar untuk memperbaiki sekolah-sekolah SMK yang ada di Indonesia. Kemudian yang saya hormati narasumber hari ini dari SMK Negeri 3 Bantai, yang dalam hal ini diwakilkan langsung kepala sekolahnya Ibu Wahidah Wahyuni, SPD MPD. Mudah-mudahan nanti ilmu atau sharing yang disampaikan Ibu Wahidah bisa memberikan gambaran gitu, bagaimana pengelolaan sekolah di Bantaeng, khususnya di bagian IKM ini. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada peserta yang telah hadir, yang boleh jadi peserta ini hampir setiap minggunya ada webinar nih. Jadi harus meluangkan waktu minimal seminggu sekali ya, untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini. Jadi penguatan webinar kepala sekolah ini cukup panjang itu, minimal 60 kali ya, untuk bisa mengikuti setiap webinarnya dengan topik-topik yang mungkin boleh jadi agak sama, cuman eh, dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada di SMA-nya masing-masing. Kemudian kami memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya memang harapannya webinar ini dihadiri oleh Direktur SMK di Kemendikbudristek, Pak Muhammad Yusro. Memang karena kegiatan beliau cukup padat, kemudian PRU juga lagi mencoba membuat progres 50%, yang boleh jadi sekarang Bapak Ibu juga lagi proses. Kemudian ada tim dari tugas penguatan kepala sekolah pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada kita semuanya. Ya, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun untuk mengikuti webinar siang pada hari ini. Perlu diketahui bahwasanya kegiatan penguatan pembelajaran ini khususnya di bagian IKM itu sudah dilaksanakan pada awal pembuatan program kebijakan di SMK berbasis 4.0 di tahun pertama. Jadi IKM ini memang kita ingin selaraskan kebijakan yang ada di Kemendikbudristek terkait IKM ini di 4.0. Hanya saja yang menjadi ciri khas di 4.0 harus ada, sehingga harapan kami di IKM ini ada namanya penekanan digitalisasinya, hanya di bagian digitalisasi. Oleh karena itu yang membedakan di program kebijakan yang ada di Kemendikbudristek, khususnya di SMK bagian IKM ini, dengan tambahan program dari bantuan SMK 4.0. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, di IKM ini itu ada beberapa penguatan pembelajaran, yaitu di bagian bagaimana kita mengkoordinasikan dengan DUDI, kemudian bagaimana kita bisa ber-MOU dengan DUDI, sehingga nanti kurikulum IKM-nya yang kita bentuk di penguatan pembelajaran yang bersama DUDI dan narasumber pusat, itu bisa menjadi IKM yang utuh, yang lengkap,
kemudian bisa diimplementasikan. Boleh jadi boleh jadi IKM yang selama ini dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu semuanya belum semua kelas dilaksanakan. Hanya saja kami ingin nantinya secara utuh sekolah melaksanakan IKM secara utuh baik dari kelas 10, 11 maupun kelas 12. Walaupun memang nanti pada saat sekarang berjalan juga masih berproses itu untuk itu gitu. Dan kali ini kan narasumbernya dari SMK Negeri 3 Bantaeng yang boleh jadi SMK ini kan SMK lanjutan gitu yang boleh jadi penerimaannya sudah tahun sebelumnya dan sudah banyak nih penerimaan materi terkait IKM baik dari provinsi baik dari direktorat sudah banyak. Jadi mungkin kita bisa bertukar pikiran nanti kita bisa mendengarkan bagaimana sebenarnya pengelolaan di SMK Negeri 3 Bantaeng terkait IKM di sekolahnya gitu. Terutama di bagian bagaimana digitalisasi 4.0 itu berperan pada pembelajaran. Hanya jangan sampai 4.0 yang kita coba gaungkan, kita coba implementasikan di SMK hanya sebatas insidental saja gitu. Hanya dilakukan pada saat tertentu, kemudian suatu saat akan tidak ada pengelolaan yang baik sehingga rusak, sehingga balik lagi ke mode awal gitu. Mode awal yang tanpa ada digitalisasinya gitu. Harapan kami ketika 4.0 itu melekat di pembelajaran, saya yakin itu akan terus berlanjut dan menambah terkait mutu dari kualitas SMK-nya masing-masing. Di akhir dari ini mudah-mudahan kegiatan ini menambah wawasan, kemudian semakin semangat Bapak Ibu semuanya untuk menggarap SMK Prestisium 4.0 ini supaya lebih baik. Kemudian di akhir kita akan evaluasi bahwasannya SMK ini program akan baik untuk Bapak Ibu semuanya di SMK-nya, kemudian berkualitas untuk hasilnya, dan kita juga bisa berbangga dengan program SMK Berbasis Industri 4.0. Kurang lebihnya mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengundang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muklas Rifai atas sambutannya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, masih sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Rahmat Agus Sugiarto. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muklas Rifai, SSTAT MSI dari Direktorat PSMK Kemendikbud. Yang terhormat narasumber kita, Ibu Wahidah Wayuni, SPD MPD, Kepala SMK Negeri 3 Bantaeng. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri dan Swasta, penerima bantuan pemerintah, SMK 4.0. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Bantaeng, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kita dianugerahkan kesehatan sehingga dapat bersama-sama beraktivitas yang agendanya mulai jam 1 sampai dengan selesai nanti, yaitu kegiatan webinar penguatan kompetensi kepala sekolah dengan tema implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran digital 4.0 di SMK Negeri 3 Bantaeng. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan mudah-mudahan keselamatan kita juga disampaikan kepada kita semua. Amin. Bapak, Ibu, guru, dan peserta yang hadir dalam kegiatan webinar melalui virtual Zoom ini, saya sangat bersyukur dan bangga bahwa SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang sejak tahun 2023 ditetapkan sebagai salah satu SMK di Indonesia yang dikembangkan menjadi SMK berbasis revolusi industri 4.0. Pada saat itu, kami diberi bantuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisik berupa bangunan TEFA dan peralatan untuk konsentrasi keahlian teknik permesinan. Alhamdulillah, SMK 8 Kabupaten Tangerang yang diberikan kepercayaan kembali kepada tahun ini untuk melanjutkan program bantuan pemerintah SMK 4.0. Dengan kegiatan webinar kali ini merupakan salah satu kegiatan pada SMK berbasis revolusi industri 4.0 pada sektor pembelajaran. Mudah-mudahan Ibu narasumber kita bisa menularkan praktik baik kepada kita semua melalui webinar penguatan kompetensi kepala sekolah pada siang hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya menyimak dengan baik dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran dalam mengikuti kegiatan webinar kali ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Muklas Rifai dari Direktorat SMK Kemendikbud atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu narasumber yang membersamai kita dalam kegiatan webinar kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Kepala SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Terima kasih Bapak. Berikutnya, hadirin yang kami hormati, kita akan masuk ke acara inti kita pada webinar kali ini, yakni pemaparan materi dan sesi diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Dodi Sambudi SPD. Beliau adalah Kasek Bidang Hubin dan Humas di SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Baik, Pak Dodi, selamat siang. Selamat siang, Bu SK. Ya. Baik, Bapak silakan, acara saya serahkan ke Pak Dodi selaku moderator. Terima kasih Bu SK atas waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terutama Bapak Salam Mas Rifai dari Direktorat PSMK Kemdikbud, kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Selamat Agus Sugiarto, Kepala SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang, Ibu Wahidah Wahyuni SPD MPD, Kepala SMKN 3 Bantaeng, yang insya Allah akan menjadi narasumbernya, Bapak Ibu peserta webinar penguatan kompetensi kepala sekolah dengan tema implementasi kurikulum mereka pada pembelajaran digitalisasi 4.0 di SMKN 3 Bantaeng. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya izinkan saya untuk menyampaikan biodata narasumber, yaitu yang pertama nama Ibu Wahidah Wahyuni SPD MPD, pangkat golongan pembina tingkat 1 4B, tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMKN 3 Bantaeng, tempat tanggal lahir 02 Oktober 1982, anak kedua dari 2 bersaudara, bontot ya Ibu ya. Kemudian alamat rumah di Jalan Pemuda dalam nomor 16 Kabupaten Bantaeng. Alamat sekolah Tanatea, Polres Bantaeng, Bulu. Oke, pendidikan terakhir adalah S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan UNM. Seperti itu mungkin biodata
narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita mulai diskusi dan pemaparan oleh narasumber, mungkin ada baiknya kita adakan kesepakatan supaya lebih enak dan lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Kesepakatannya untuk Zoom kali ini adalah kita saling menghormati sesama peserta. Mudah-mudahan disepakati ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, bila tidak bicara mungkin volume diatur pada mode mute. Kemudian yang ketiga, tidak menyela pembicaraan. Jadi ketika nanti diskusi, mohon untuk melambaikan tangan dulu untuk diberikan kesempatan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sebaiknya on cam Bu ya, buka kamera Bapak Ibu peserta pada saat atau selama kegiatan webinar ini berlangsung. Baik, untuk itu kepada Ibu Wahidah Wahyuni dipersilakan untuk menyampaikan paparannya atau materinya. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih buat Pak Dodi sebagai moderator pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua diberi kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama berada di ruang virtual ini dalam rangka webinar berbagi praktik baik. Yang kami hormati Bapak Muhlas Rifai, Staf MSI dari Direktorat PSMK Kemdikbud yang senantiasa mendampingi dan membimbing kami pada kegiatan penguatan pembelajaran webinar SMK berbasis industri 4.0 pada hari ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kepala UPT SMK Negeri 8 Tangerang, Bapak Dr. Rahmat Agus Sugiharto. Kemudian tadi dibersamai oleh Ibu Moderator, Ibu Eriska, dan seluruh tim pembelajaran yang berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan penguatan pembelajaran dan yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar kita pada hari ini. Dan tentunya yang kami banggakan teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, penerima bantuan pengembangan SMK berbasis Industri 4.0, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan senantiasa diberi rahman dan rahimnya untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara kita yang tercinta ini dalam proses pendidikan. Dan tentunya yang kita banggakan juga ya Bapak Ibu, para pendidik di seluruh tanah air yang telah berperan penting dalam mengkualitaskan pendidikan di era digitalisasi ini. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, izin untuk share screen terlebih dahulu. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Ibu. Sudah Bu. Ya. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, izinkan saya mempresentasikan
praktik baik yang telah kami lakukan dalam memberikan pelayanan pendidikan di sekolah kami. Di sini kita lebih pada berbagi praktik baik ya Bapak Ibu, dan kami yakin Bapak Ibu itu jauh lebih baik lagi dari apa yang kami telah implementasikan. Oleh itu, kami lebih awal memohon maaf jika ada kekeliruan, kekurangan dari praktik baik yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Adapun tema praktik baik yang kami akan sampaikan adalah terkait dengan implementasi kurikulum mereka pada pembelajaran digitalisasi 4.0 di SMK 3 Bantaeng. Bicara terkait dengan kurikulum merdeka, tentunya kita sama-sama sepakat ya Bapak Ibu dengan pemikiran Ki Dewantara tentang pendidikan, yakni adanya kata menuntun. Mendidik itu sejatinya menuntun anak menemukan jati dirinya dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian bagaimana kita berproses untuk menuntunnya? Bagaimana kita menjadi amat mendidik dengan kasih sayang tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Olehnya itu, diimplementasi bersama bahwa Bapak Ibu bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi mendidik anak memang tidak semudah membalikan telapak tangannya Bapak Ibu. Namun ketika kita tulus, ikhlas, serta sabar tanpa rasa bosan dan terus melakukan perubahan kecil dalam menuntun mereka, maka yakin dan percaya kita akan mampu menjadikan mereka manusia yang seutuhnya yang bersama-sama berkolaborasi secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, beberapa kegiatan yang telah kami lakukan itu diantaranya yang pertama, memaksimalkan literasi melalui platform digital. Kemudian, kami juga menyelenggarakan kegiatan optimalisasi penyusunan modul ajar berdiferensiasi, kemudian implementasi budaya positif dan praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga Bapak Ibu dengan kegiatan-kegiatan ini kami bisa menyatukan pemahaman dan kami bisa bekerja sama secara berkolaborasi untuk melakukan perubahan-perubahan atau langkah-langkah kecil yang konsisten dan berkelanjutan. Di sekolah Bapak Ibu hampir ya semuanya menerapkan senyum, sapa, dan salam. Dan kemudian ditambahkan sopan dan santun dalam menyapa. Nah, di sekolah kami juga lakukan hal itu. Dan ini kami buatkan jadwal piketnya. Ini secara rutin beberapa kegiatan di sekolah kami, Bapak Ibu, ini kami posting di sosial media. Jadi perlu kami juga sampaikan pada Bapak Ibu bahwa melalui program Bapak PJ Gubernur
yang menghimbau agar semua sekolah di Sulawesi Selatan itu aktif memanfaatkan media sosial untuk dapat memperlihatkan atau memperkenalkan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolahnya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu hampir tiap hari di sekolah kami itu bisa memposting kurang lebih 23 postingan setiap hari. Silakan Bapak Ibu mengunjungi akun media sosial kami SMKN 03 Bantaeng Caradeki. Baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, maupun TikTok. Kemudian Bapak Ibu, kami juga secara rutin menerapkan S3. S3 ini yakni sedekah 1.000 sehari, yang kemudian ini kita berikan kepada murid-murid yang kurang mampu, namun terlebih dahulu kami itu melakukan pendataan murid yang sangat membutuhkan bantuan. Sehingga S3 ini secara tidak langsung itu dapat meringankan beban orang tua murid. Dalam mendukung budaya positif ini, Bapak Ibu, melalui beberapa program, selain dari program pengembangan SMK berbasis 4.0, kami juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yakni untuk absensi digital, seluruh ASN itu menggunakan aplikasi Epinisi. Dan insya Allah akan ada ya Bapak Ibu bantuan smart controlling, di mana pada saat BIMTEK terkait aplikasi ini ada beberapa fitur. Ada beberapa fitur yang diperkenalkan, itu diantaranya CCTV yang berteknologi artificial intelligence. Ini yang akan dipasang di sejumlah titik strategis. Kemudian ada smart TV layar lebar, ada kamera CCTV yang akan terpasang di pintu masuk, dan ada database kehadiran siswa yang terkoneksi langsung kepada orang tua siswa tersebut. Bapak Ibu juga melalui program PJ Gubernur, kami juga secara rutin setiap pukul 10 dan setiap pulang sekolah itu secara aktif mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya untuk menanamkan semangat nasionalisme dan kecintaan kita terhadap tanah air. Jadi banyak beberapa budaya positif yang kami terapkan, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami juga masuk sebagai binaan gerakan sekolah sehat. Nah, segala kegiatan yang kami lakukan, ya Bapak Ibu, ini juga termasuk budaya positif dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Kami tentunya terus berupaya melakukan pembenahan dalam mewujudkan sekolah sehat, yang tentunya berkelanjutan dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan. Nah, pembiasaan-pembiasaan itu diantaranya kegiatan sehat bergizi. Ya, Bapak Ibu, kegiatan sehat bergizi ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Ini mungkin kegiatan yang tidak terlalu sulit, tetapi terkadang kita tidak bisa melakukannya. Nah, apa saja itu? Untuk kegiatan sehat bergizi ada pembiasaan minum air putih. Setiap kali kita mengadakan tatap muka, guru-guru selalu mengingatkan untuk membiasakan anak-anak minum air putih. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan makan bersama dan konsumsi tablet tambah darah ya bagi remaja putri. Kemudian untuk kegiatan sehat fisik, Bapak Ibu, kami senantiasa melakukan kegiatan senam sehat yang dilakukan ini minimal 1 kali seminggu. Kemudian ada kegiatan pembiasaan peregangan sebelum pembelajaran, kemudian pembiasaan permainan rakyat dan olahraga tradisional, kemudian pembiasaan jalan kaki, dan pelaksanaan asesmen kebugaran peserta didik. Nah, asesmen kebugaran ini ada 5 yang kami sudah lakukan. Yang pertama itu adalah hand-eye coordination, kemudian standing broad jump, dipping test, dip test, dan t-test. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan sehat jiwa, itu kami
melakukan pembentukan Satgas Penanganan Kekerasan Perundungan ya Bapak Ibu. Kemudian melakukan sosialisasi dalam pencegahannya, pelaksanaan sholat berjamaah, dan literasi Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan sehat lingkungan itu meliputi pembiasaan cuci tangan, kemudian pembiasaan buang sampah di tempat sampah, kerja bakti kebersihan dan penghijauan, dan sekolah juga menerapkan kawasan tanpa rokok. Kemudian penyediaan dan pemeliharaan toilet, penyediaan kantin sehat, dan pengaturan ruangan yang memiliki penghawaannya dan pencahayaan yang cukup dan natural. Itulah beberapa kegiatan gerakan sekolah sehat di sekolah kami ya Bapak Ibu yang secara bertahap dan terus-menerus dilaksanakan dalam proses pembinaan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Dan ini tidak instan ya hasilnya Bapak Ibu. Pembentukan karakter itu berproses dan tidak mudah. Olehnya itu sangat diperlukan kesabaran dan motivasi intrinsik dari pendidik dan seluruh pihak terkait untuk terus berupaya mewujudkannya. Bapak Ibu, untuk gerakan sekolah sehat ini ketika kita konsisten melakukannya, maka yakin dan percaya kita juga akan mampu membuat murid kita itu tetap dalam kondisi sehat dan bugar untuk mengikuti proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami juga menerapkan 5R dalam tempat kerja. Nah, untuk penerapan budaya 5R di sekolah kami ini juga terus dilakukan. Ini dalam rangka menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan positif yang tentunya akan dibawa ke tempat kerja. Kami yakin 5R ini Bapak Ibu juga sudah terapkan di sekolah Bapak Ibu dan kita semua sama-sama meyakininya bahwa ini akan menjadi salah satu faktor penentu yang akan membuat murid-murid kita itu mencapai kesuksesannya. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk pada penerapan pembelajaran digitalisasi 4.0. Untuk penerapan pembelajaran IoT, Bapak Ibu, di sekolah kami dalam pengembangan SMK berbasis industri 4.0, di sini kami mengajarkan dan mendampingi murid-murid untuk lebih mengenal terkait dengan Internet of Things dan bagaimana mereka mampu merancang dan membuat program yang terhubung ke internet. Kemudian kami juga mendampingi peserta didik untuk dapat merangkai komponen IoT dan membuat produk yang tentunya bermanfaat untuk kebutuhan beberapa jurusan. Nah, untuk produknya Bapak Ibu di sini ada 2. Yang pertama itu adalah produk pengatur suhu ruangan obat untuk jurusan farmasi. Kemudian ada produk pengendali jarak jauh pada instalasi listrik rumah tangga. Kemudian untuk proses pembelajaran digitalisasi berikutnya itu menggunakan media pembelajaran interaktif atau MPI. Dengan mengacu pada produk multimedia dan layanan digital pada sistem IT ya Bapak Ibu, di mana ini merespon tindakan pengguna dan menyajikan konten audio, kemudian konten visual maupun audiovisual. Sebentar kami akan memperlihatkan video terkait dengan materi yang kami implementasikan di sekolah kami. Untuk jenis MPI yang kami gunakan itu adalah jenis media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android dan e-learning. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kami juga akan menampilkan dampak signifikan bantuan pengembangan SMK berbasis industri 4.0 di SMK Negeri 3 Bantaeng. Jadi dengan budaya-budaya positif tersebut Bapak Ibu, kami juga secara bertahap alhamdulillah menghasilkan dampak yang luar biasa
di mana yang pertama kami memiliki industri pasangan melalui MOU dan berkomitmen mendukung pelaksanaan teaching factory. Dan kami telah menyusun KSP sebagai acuan pembelajaran dalam rangka pengembangan kompetensi. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi itu sangat memberikan dukungan atas pencapaian program berbasis industri 4.0 di SMK Negeri 3 Bantaeng. Kemudian kami juga melaksanakan model pembelajaran project based learning. Dan kami memiliki ruangan produksi yang sudah berstandar industri untuk beberapa jurusan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami juga memiliki laboratorium untuk mengembangkan model pembelajaran teaching factory. Dan hasil tracer study tahun 2023, kami mendapatkan informasi data di mana beberapa alumni telah berhasil bekerja di dunia usaha dan dunia kerja serta berwirausaha. Di mana hasilnya di sini Bapak Ibu untuk tracer study alumni 2003 untuk yang bekerja itu sebanyak 11,9%. Kemudian 64,4 itu berwirausaha, 16,1 itu melanjutkan studi, dan 4,2% itu berada pada lainnya. Kemudian Bapak Ibu, kami juga memiliki 5 guru penggerak tahun 2024 dan 1 orang fasilitator guru penggerak. Dan alhamdulillah beberapa alumni juga beberapa alumni kami mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Komunitas Manufaktur di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Ikatan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Kerja yang ada di daerah kami. Baik, Bapak Ibu, berikut kami akan perlihatkan video yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka pada pembelajaran digitalisasi 4.0 di SMK Negeri 3 Bantaeng. Izin saya stop share dulu.
Pembelajaran Internet of Things saat ini diajarkan pada jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Selanjutnya, siswa masuk pada pembelajaran aplikasi Internet of Things, di mana pembelajaran ini berpusat pada penerapan yang sesungguhnya. Perangkat Internet of Things diaplikasikan pada saklar lampu yang berfungsi menyalakan dan mematikan lampu. Dengan adanya teknologi Internet of Things, siswa dapat mengetahui bahwa kendali jarak jauh dapat diterapkan pada instalasi listrik rumah tangga. Selain itu juga dapat digunakan di industri. Ada 3 komponen pendukung IoT. Yang pertama adalah hardware menggunakan ISP8266 dan diprogram menggunakan Arduino IDEA. Kedua, database untuk menyimpan data menggunakan Firebase dari Google. Yang ketiga, menggunakan aplikasi Android sebagai interface untuk menyalakan dan mematikan lampu. Penerapan aplikasi Internet of Things selanjutnya di jurusan farmasi dengan sistem monitoring suhu lemari obat. Pada penerapan aplikasi ini, siswa bekerja sama antara jurusan yang berbeda, sehingga tercipta pembelajaran kolaborasi. Dengan adanya pembelajaran kolaborasi diharapkan siswa dapat mendorong kerja tim, memperluas wawasan dan pemahaman, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan menyiapkan siswa untuk dunia kerja. Penerapan Internet of Things di jurusan farmasi bertujuan dapat memonitoring lemari obat. Dengan sistem ini bisa melihat suhu lemari obat jarak jauh, misalnya berada di luar sekolah, di luar kota, bahkan dimanapun, dengan syarat ada koneksi internet. Untuk menjalankan sistem ini, alat disimpan pada lemari obat, kemudian siswa berdiskusi untuk menvalidasi alat berfungsi dengan baik atau tidak, serta menjelaskan poin apa saja yang perlu diperhatikan. Jika semua sistem telah berjalan sesuai dengan fungsinya, maka selanjutnya akan dilakukan uji coba penerapan. Kelas digital adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Dalam kelas ini, materi disampaikan secara online melalui platform belajar, video atau MPI, media pembelajaran interaktif. Siswa dapat mengakses materi kapan saja dan dari mana saja, memungkinkan fleksibilitas dalam belajar. Selain itu, kelas digital seringkali dilengkapi dengan fitur video pembelajaran, pojok baca digital, classroom, bank soal untuk pelatihan dan tugas siswa yang dapat dikumpulkan secara online. Guru juga dapat memberikan umpan balik secara real time, sehingga interaksi dan evaluasi tetap berjalan, meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Ya, itu tadi adalah video dari implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami dalam mendukung pembelajaran digitalisasi 4.0. Sudah, Bu? Pemaparannya?
Masih ada Bapak Ibu. Oh, masih ada. Baik-baik, Kami silakan Ibu. memperlihatkan dulu foto dari teman-teman kami di SMK Negeri 3 Bantaeng. Jadi ini adalah guru-guru kami, Bapak Ibu yang selalu siap berkolaborasi, selalu siap mendukung segala apa yang menjadi kebijakan dari implementasi kurikulum Merdeka. Demikian pemaparan praktik baik di sekolah kami, Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan pantun, nasi goreng rasanya gurih, apalagi dimakan bersama saya. Kuucapkan terima kasih atas semua perhatian dan perhatiannya. Assalamualaikum Asik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wahidah Wahyuni yang sudah memaparkan implementasi yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Bantaeng, Bu ya. Tadi saya ada mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa di awal Ibu menjelaskan tentang pentingnya pendidik sejatinya menuntun untuk menemukan jati diri dari siswa ya, serta mengembangkan segalanya. Kemudian tadi yang saya pikir menarik juga, Ibu sudah di sekolah Ibu menggunakan media sosial untuk mengenalkan kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Budaya-budaya positif juga sudah dicantumkan oleh Ibu. Ada di sana yang saya catat adalah kegiatan sehat bergizi, kegiatan kegiatan makan bersama, konsumsi sekolah tablet sehat. penambah, asesmen kebugaran, kemudian program S3 tadi ya, sedekah seribu sehari, sangat-sangat menginspirasi sekali Bu. Kemudian tadi di penerapan pembelajaran 4.0 juga Ibu sudah juga menginspirasi dengan mengajarkan dan mengenalkan internet kepada siswa-siswinya. Kemudian pembelajaran IoT itu di jurusan listrik dan farmasi Bu ya, kalau tidak salah. Kemudian tadi juga sudah sudah dilaksanakan kelas digital. Itu sangat menginspirasi kita semua. Untuk itu barangkali dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu. Silahkan untuk raise hand jika ada yang ingin tanyakan. Ayo Bapak Ibu, silahkan. Kayaknya sudah cukup jelas sekali ya. Namun barangkali ada yang pengen lebih tahu lagi, lebih mengenal, silahkan Bapak Ibu yang mungkin raise untuk berdiskusi. Izin bertanya Bapak. Silahkan Bapak. Silahkan perkenalkan nama Pak, dari mana? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, perkenalkan nama saya Husnawan dari SMK Muhammadiyah Pekalongan, Jawa Tengah Ibu. Ya, Bapak siapa Pak? Ya Bapak. Bapak siapa? Husnawan. Oh Pak Husnawan. Ya, Husnawan dari SMK Muhammadiyah Pekalongan Bapak. Tadi menarik sekali Ibu yang Internet of Things tadi. Kira-kira kalau di kami ini ada keinginan untuk belajar dengan Ibu, bisa enggak Bu? Secara mungkin teman-teman kalau nanti bisa menghubungi ke silaturahmi ke tempat itu, bisa enggak kira-kira Bu? Insya Allah Pak, kami bisa. Gitu Bu ya? Insya Allah Pak, kami bisa. Kita berbagi Pak ya, berbagi praktik baik saja gitu. Iya, jadi kami sangat tertarik dengan yang tadi, karena di kami ini sebenarnya basic kami utama kan teknologi, memang dulunya STM ya kami ya. STM, jadi sehingga untuk untuk pengembangan ke depan itu memang kami masih butuh banyak hal, terutama yang berbaut dengan Internet of Things tadi.
untuk pengembangan produk di kami, Bu. Kami banyak produk tapi semuanya manual, Bu. Jadi harus apa namanya ada banyak perubahan lah. Jadi kita tadi menerangkan tentang apa yang pengatur suhu ruangan di dalam apa itu obat tadi itu. Kemudian ada apa yang tadi intinya di kami sebenarnya membutuhkan itu, Bu. Nah, mungkin kapan-kapan ya Bu, yang mudah-mudahan ini tidak apa namanya tidak dijalankan. Izin ya Bu, bisa ke tempat itu ya Bu. Silakan Pak, kami tunggu. Kami Bu. tunggu kedatangan dari Pekalongan. Silakan ke Sulawesi Selatan, Pak. Itu minimal Bu, apa kalau bisa teman-teman kami itu kan banyak yang sering dapat tugas luar kota. Hanya kalau pas jatah ke sana mungkin bisa mampir ke tempat Ibu kan. Karena dulu kami pernah ditugaskan di Kendari, Bu. Oh, di Kendari ya, Pak. Ya, jadi Sulawesi. ya cuma sekolah kami itu sering mewakili event-event di kota untuk mewakili kegiatan Bapeda. Nah, salah satunya dulu pernah di Kendari itu. Kebetulan yang berangkat satu tim teman kami yang di situ emang apa namanya bergerak masalah itu teknologi kan gitu ya. Nah, sehingga harapannya nanti kalau pas jatah ke sana lagi Ibu mungkin nyempatkan ke tempat Ibu. Ya, Oke, Pak, Bu, siap. terima kasih Bu, terima kasih Terima atas kasih. Terima kasih Pak Kusnawan. Baik, Pak Kuswan tadi sudah langsung ya dijawab sama Ibu. Mau sawan ke sana Bu ya, ke SMK 3 Banteng mungkin dari Ya, Pak. Pekalongan. Silaturahmi. Silaturahmi untuk menambah wawasan lagi. Oke, barangkali ada lagi, silakan Bapak Ibu. Ya Pak, izin bertanya Pak, boleh Pak? Silakan Bapak Okta ya, silakan Pak. Ya, Ibu selamat siang. Saya mau Siang, bertanya Pak. nih Bu, sama kaitannya tentang penerapan IoT di sekolah. Nah, itu untuk apa namanya hasil karyanya itu berupa proyek dari siswa menentukan atau dari gurunya sendiri untuk proyek pembuatan penerapan IoT yang tadi ada di dua jurusan tersebut gitu. Jadi bentuknya suatu proyek atau emang penugasan dari gurunya atau bagaimana? Mohon dijelaskan Ibu. Ya. Boleh Pak Dodi langsung dijelaskan? Silakan Ibu, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Oktadio. Jadi untuk penerapan IoT kami ini saling berkaitan Pak. Antara bantuan yang kami dapatkan di mana wajib produk ya Bapak Ibu, sehingga ini menjadi motivasi bagi sekolah kami untuk bagaimana kemudian bisa mengimplementasikan betul penerapan dari IoT tersebut. Jadi Pak Kusnawan, kami juga ini masih proses menguatkan pembelajaran IoT di sekolah kami. Dan kami terus berupaya menciptakan produk-produk yang memang bermanfaat khusus untuk yang ada di jurusan SMK 3 Bantaeng. Kalaupun nantinya misalnya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, maka kami lebih justru sangat senang jika ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian untuk pembelajaran IoT ini di kurikulum Merdeka ada namanya mata pelajaran peminatan ya Bapak Ibu. Nah, kami di sini seperti juga Bapak Ibu untuk implementasi kurikulum Merdeka, bagaimana anak-anak itu diajak untuk memilih peminatan apa yang mereka minati. Jadi yang berminat itu kebanyakan dari jurusan listrik dengan TKR itu ada yang memilih peminatan IoT. Jadi IoT ini kami masukkan ke mata pelajaran peminatan begitu. Dan untuk teknik instalasi tenaga listrik itu memang dia juga ada hubungannya dengan mata pelajarannya. Sehingga dengan adanya kebijakan seperti ini saling menguatkan. Seperti itu Pak Okta. Baik, terima kasih Bu. Oke, langsung. Cukup puas Pak Okta ya. Oke. Ibu, kalau boleh saya nanya, saya pengen nanya itu kaitan dengan kelas digital Bu. Tadi
eh, spesifik seperti apa Pak Bu ya sistemnya? Apakah kelas digital itu khusus kelas tertentu saja atau bergantian kelasnya? Semua seluruh siswa di apa namanya ada program kelas digital atau hanya sebagian saja? Itu Bu, kalau boleh tanya selain. Ya, iya. Jadi untuk kelas digital itu yang mengembangkan beberapa jurusan dengan beberapa guru mata pelajaran. Untuk kelas digital itu yang pertama bagi siswa kami yang mungkin tidak berkesempatan mengikuti pembelajaran di kelas itu bisa menggunakan kelas digital. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi siswa-siswa yang ada di sekolah itu memanfaatkan kelas digital untuk eh, implementasi pembelajaran digitalisasi agar mereka itu menggunakan Android tidak lagi disalahgunakan Bapak Ibu. Jadi Android itu bisa digunakan untuk pembelajaran, bukan untuk bermain game atau hal-hal yang mungkin kita tidak harapkan bersama. Begitupun juga dengan sosial media yang kami setiap kali posting Bapak Ibu itu juga meminimalisir penggunaan HP Android siswa yang tentunya kita tidak harapkan bersama. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Masih banyak waktu, Bapak Ibu, silahkan yang masih penasaran. Sudah cukup? Maka silakan kalau masih ada. Oke. Baik, kalau memang tidak ada, rasanya sudah cukup jelas semua Bu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat pelajaran dari Ibu mewakili SMK Negeri 3 Bantaeng. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dan pengalaman yang bisa kita ambil dari SMK Negeri 3 Bantaeng. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua bisa menerapkannya mungkin untuk kedepannya. Baik, untuk acara diskusi webinar kali ini mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada MC Ibu Eliska. Mangga Bu Eliska. Baik, terima kasih Pak Dodi yang telah memandu jalannya presentasi dan diskusi pada kegiatan webinar hari ini. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta webinar untuk mengisi link absensi yang telah dikirim di room chat ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada permintaan dari Pak Muklas ya. Iya, Pak Muklas ada yang ingin disampaikan tadi. Bapak, waktunya saya persilahkan. Ya, izin ya Bapak Ibu semuanya ini mungkin di luar pembahasan pada sore hari ini. Kebetulan nih hari ini nih hari tanggal 2 Oktober ya hari batik nasional. Ya mungkin di hari batik nasional semoga budaya batik ini masih melekat di kita dan kita jaga bersama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan pesan nih dari Bapak Ibu dari SMK Negeri 3 Bantaeng, bahwasanya hari ini narasumber kita lagi ulang tahun. Ya, semoga umurnya barokah. Semoga barokah. Ibu, selamat hari lahir. Wahida Wayuni. Terima kasih Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu di ada video ya Pak ya? Ada surprise untuk Ibu Wahida. Banyak surprise hari ini Bapak Ibu dari teman-teman. Selamat ulang tahun Bu.
Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, Ya, boleh di luar. Oke. Di luar, di luar ya Mas. Pak Mufas izin, Pak. Selamat ulang tahun, Bu. Pak Mufas, Selamat ulang tahun sang pemimpi. izin Bapak, biasanya kalau ada yang kayak gini, luring saja Bapak, jangan daring. ya nanti suatu saat nanti udah luring Pak. Gila, Selamat itu Bapak kan. Ibu. Kayaknya ada lagi. Sudah ada timnya ternyata. Memang sengaja pelajaran Itu kan di situ Pak, itu Pak. Selamat ulang tahun Kita kami ada pesanannya aja Bapak Ibu. selamat panjang Panjang Saya mohon izin dari penyelenggara ini dari SMK 8 Kabupaten Tangerang. Mohon izin Bapak Ibu. Sama Bapak. ucapkan. Itu saja Bapak Ibu untuk tambahannya nih. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat Bapak Ibu. Baik, sudah cukup ya. Terima kasih ya. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Ibu Wahyuni. Semoga sehat selalu, panjang umur dan aktivitas ke depannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan oleh operator kita pada siang hari ini, Bapak Cocong, hadir di Zoom. Halo Pak Cocong. Ya, nanti ada video ya Pak yang ingin ditayangkan. Info. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sepertinya terkendala jaringan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja ke sesi foto bersama ya. Ini ada 4 slide. Ya, untuk slide pertama kita akan coba sesi foto ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke. Nah, untuk slide kedua. Oke, 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya. Sama saya Bu, kasih kawat tuh Bapak ketemu dengan wali kelas bicara itu perang. Oke, slide yang terakhir. Ada lulus 2, 1. Dan saya keluar lagi membola kona ada dalam sini pakai kamu. Ya baik, cukup Bapak Ibu, saya rasa acara kegiatan webinar pada pagi hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan sampai dengan di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan Bapak Ibu narasumber juga yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pemaparan yang luar biasa pada siang hari ini, sehingga mudah-mudahan bisa berikutnya. Bapak Ibu, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara.
mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya mengucapkan Oh itu ya, mana saya telepon terus peserta, Pak, ini telepon saya. Kenapa sih? webinar kali ini dalam tema penguatan kompetensi kepala sekolah, implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran digitalisasi Signal di SMK Negeri 3 Bantai. Sekali lagi semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam ucapan dan perbuatan Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Sebelumnya saya akan tutup kembali dengan satu buah pantun perpisahan. Cantik, Ya. cantik. Belum Bapak Ibu. Oh, sebentar, ini ada yang sebelum saya tutup ya Bapak Ibu. Oke, ada yang mengirimkan chat di room sebentar. Oh iya. Oke. Lagi bayar. Oh iya, ternyata ada yang mengirimkan puisi ya. Baik, ini saya coba bacakan ya. Dari Julia. Ya. Baik. Saya suruh baca puisi ini Ibu ya, mudah-mudahan bisa. Selamat ulang tahun di hari yang makna ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Waktu memberi kesempatan lagi menyusuri jalan yang penuh tantangan. Dalam bimbingan dan inspirasi, kau jadi pelita dalam gelap. Setiap langkah sesuai visi dan misi. Mendorong kami ke arah yang lebih mantap. Semoga di ulang tahun yang baru ini semua harapan terwujud nyata. Kesehatan dan kebahagiaan abadi menghiasi hari-hari yang ada. Terima kasih atas dedikasi, atas sabar dan imanmu. Selamat ulang tahun, Sang Putri. Semoga sukses selalu menyertaimu. Baik. Terima kasih puisinya luar biasa ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Mantap, Baik, sama-sama. Terima kasih. Keren. Mantap puisinya Pak Ahmad. Sama-sama Bapak. Baik, sama-sama Bapak. Ya, baik Bapak Ibu, sekian seluruh rangkaian kegiatan acara webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk undur diri, tapi sebelumnya saya juga punya pantun penutup Bapak Ibu. Ya. Mata segar memandang alam. Cakep. Tubuh segar di saat menyelam. Cantik. Dari lubuk hati yang paling dalam. Keren. Webinar ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Info marah-marah. Kapan Kasih Info Ibu merah? Sama-sama Bapak. Silakan bagi yang ingin live Zoom dipersilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih dari SMK Delapan Tangerang. Ketemu lagi. Sampai ketemu Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, guru-guru kami sangat semangat dan luar biasa semangatnya mengikuti webinar pada siang hari ini Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sampai ketemu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mulan. Izin live Ibu Erika. Iya Ibu silakan.
itu yang paling sulit. Di mana? Pembelajaran Internet of Things saat ini diajarkan pada jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Selanjutnya, siswa masuk pada pembelajaran aplikasi Internet of Things, di mana pembelajaran ini berpusat pada penerapan yang sesungguhnya. Perangkat Internet of Things diaplikasikan pada saklar lampu yang berfungsi menyalakan dan mematikan lampu. Dengan adanya teknologi Internet of Things, siswa dapat mengetahui bahwa kendali jarak jauh dapat diterapkan pada instalasi listrik rumah tangga. Selain itu juga dapat digunakan di industri. Ada 3 komponen pendukung IoT. Yang pertama adalah hardware menggunakan ISP 8266 dan diprogram menggunakan Arduino IDEA. Kedua, database untuk menyimpan data menggunakan Firebase dari Google. Yang ketiga, menggunakan aplikasi Android sebagai interface untuk menyalakan dan mematikan lampu. Penerapan aplikasi Internet of Things selanjutnya di jurusan farmasi dengan sistem monitoring suhu lemari obat. Pada penerapan aplikasi ini, siswa bekerja sama antara jurusan yang berbeda, sehingga tercipta pembelajaran kolaborasi. Dengan adanya pembelajaran kolaborasi, diharapkan siswa dapat mendorong kerja tim, memperluas wawasan dan pemahaman, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan menyiapkan siswa untuk dunia kerja. Penerapan Internet of Things di jurusan farmasi bertujuan dapat memonitoring lemari obat. Dengan sistem ini bisa melihat suhu lemari obat jarak jauh, misalnya berada di luar sekolah, di luar kota, bahkan dimanapun, dengan syarat ada koneksi internet. Untuk menjalankan sistem ini, alat disimpan pada lemari obat, kemudian siswa berdiskusi untuk menvalidasi alat berfungsi dengan baik atau tidak, serta menjelaskan poin apa saja yang perlu diperhatikan. Jika semua sistem telah berjalan sesuai dengan fungsinya, maka selanjutnya akan dilakukan uji coba penerapan. Kelas digital adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Dalam kelas ini, materi disampaikan secara online melalui platform belajar, video atau MPI, media pembelajaran interaktif. Siswa dapat mengakses materi kapan saja dan dari mana saja, memungkinkan fleksibilitas dalam belajar. Selain itu, kelas digital seringkali dilengkapi dengan fitur video pembelajaran, pojok baca digital, classroom, bank soal untuk latihan dan tugas siswa, yang dapat dikumpulkan langsung secara online. Guru juga dapat memberikan umpan balik secara real-time, sehingga interaksi dan evaluasi tetap berjalan, meskipun tidak bertatap muka secara langsung.
bisa. Awal